Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini soleh-soleha? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik Anda sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran SKI kelas 5. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor sampai pembahasan di halaman 46 bahwasanya seorang muslim itu akan tercela jika dia hanya menggantungkan hidupnya kepada orang lain atau tangannya berada di bawah dan hanya meminta-minta tanpa mau berusaha. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 5 di halaman 46C, Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Apa itu Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah? Akan kita bahas pada pagi hari ini. Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah, langkah ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengadakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi langkah pertama ketika Rasulullah berada di Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi selain sebagai pusat untuk pengajaran agama ataupun beribadah, ini juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh Rasulullah SAW. Langkah kedua, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Dan langkah ketiga ini, beliau mengadakan perjanjian Madinah atau disebut dengan Piagam Madinah. Perjanjian Madinah ini sangat penting. Kenapa? Untuk menciptakan kota Madinah yang aman dan tentram. Kaum Yahudi dapat hidup berdampingan dengan kaum muslimin dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban kota Madinah karena adanya perjanjian Madinah atau Piagam Madinah ini. Kaum Yahudi yang tinggal di Madinah adalah Bani Qunaiqah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah dan orang-orang Yahudi Khaybar. Mereka sudah mengetahui kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka mengetahui berita kenabian itu pada kitab-kitab mereka. Mereka juga telah menyampaikan berita itu sebelumnya kepada penduduk Madinah. Akan tetapi ketika kebenaran itu datang, mereka malah mengingkarinya. Jadi sebenarnya mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sudah ada di kitab-kitab mereka. Tetapi ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah, mereka tidak beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW tanggap, bersikap waspada terhadap kaum Yahudi. Rasulullah SAW mengetahui sifat mereka yang tidak dapat dipercaya. Beliau bermaksud mengadakan kesepakatan dengan para pemimpin Yahudi yang ada di Madinah. Kesepakatan itu merupakan sikap toleransi dan sikap damai kaum muslimin dalam menghormati keyakinan mereka, serta mengakui dan melindungi kepemilikan harta mereka di Madinah. Isi perjanjian kaum Yahudi dengan kaum muslimin itu antara lain: 1. Kaum Yahudi bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya. Tidak ada paksaan bagi mereka untuk memeluk agama Islam dan harta mereka tetap aman. Itu isi perjanjian Piagam Madinah yang pertama. Yang kedua, kaum Yahudi harus menolong orang yang menolong kaum muslimin dan memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Itu isi dari perjanjian Madinah kedua. Jadi kaum Yahudi harus menolong orang yang menolong kaum muslimin dan memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah SAW dan agama Islam. Nomor 3, kaum Yahudi dan kaum muslimin berkewajiban membela kota Madinah
dan saling membantu untuk menghadapi setiap musuh yang ingin menyerang Madinah. Jadi kaum Yahudi dan Muslimin dalam perjanjian itu wajib membela kota Madinah dan saling membantu untuk menghadapi siapapun musuhnya yang ingin menyerang kota Madinah pada waktu itu. Yang keempat, kehidupan masyarakat Madinah berlandaskan sikap saling tolong dalam kebajikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan permusuhan. Itulah 4 dari isi perjanjian Piagam Madinah. Dan sebenarnya masih banyak butir-butir isi perjanjian Madinah tersebut. Intinya dari semua isi perjanjian itu bertujuan agar negeri Madinah tertib, aman, dan damai. Perjanjian itu kemudian dikenal sebagai Perjanjian Madinah atau disebut juga Piagam Madinah. Demikian usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada awal pembinaan dan menata pemerintahan Islam di kota Madinah. Rasulullah mengharapkan antara kaum Ansor dan Muhajirin serta penduduk Madinah lainnya seperti kaum Yahudi terjalin persaudaraan yang erat tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, dan bahkan agama. Masyarakat Madinah harus merasa memiliki kedudukan yang sama dalam pembelaan terhadap kota Madinah sebagai tempat tinggal mereka. Kaum muslimin mengira bahwa kaum Yahudi akan dapat memenuhi janji mereka, namun sesungguhnya mereka memiliki sifat pengkhianat yang sangat sulit dihilangkan dalam kehidupannya, sehingga Piagam Madinah yang dapat mempersatukan masyarakat Madinah tidak dipatuhi lagi oleh kaum Yahudi. Di antara kaum Yahudi ada segolongan yang sengaja merusak perjanjian damai tersebut. Pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka dengan berpura-pura beriman kepada Rasulullah SAW untuk mendapat kepercayaan dari beliau. Namun setelah itu mereka mengkhianati Rasulullah SAW. Kaum muslimin menyebut mereka dengan sebutan golongan orang-orang munafik. Maka kita semoga terhindar dari sifat munafik ini. Jadi Anda sekalian, minggu depan sudah memasuki ujian akhir semester ganjil. Jadi kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dan juga tetap semangat belajarnya. Baik Anda sekalian, demikian materi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.